Ya, tentu kan segala sesuatu itu diawali dari hati ya. Karena Alkitab kan bilang, kerjakan segala sesuatu dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan gitu kan. Artinya memang untuk kita bisa maksimal itu diawali dari hati. Shalom, selamat datang di Pentecostal Podcast Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia Special Season, tentunya dengan tamu yang begitu spesial. Bersama dengan saya, host Anda Joseph Morris, salah satu dosen dari Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia. Hari ini menyambut kita kedatangan seorang yang begitu luar biasa. Beliau adalah sekretaris dari pengurus pusat DPA GBI. Beliau juga sekarang jadi calon ketua dari DPA GBI pengurus pusat. Dan sekarang beliau juga adalah seorang gembala sidang yang begitu luar biasa. Oleh karenanya, mari kita sambut bersama-sama Bapak Pendeta Yusuf Suranta. Luar biasa. Shalom Pak Yusuf, apa kabar? Shalom, shalom Morris. Luar biasa, luar biasa. Satu kehormatan bisa kedatangan Pak Yusuf di HL Senduk Studio di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia. Gitu. Gimana nih kesan pertamanya kembali lagi ke alma mater, karena Pak Yusuf juga adalah alumni dari Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia. Kesannya waktu pertama kali datang kembali ke rumah? Wow. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya buat kesempatan yang luar biasa ini. Kesan pertama ya, waktu tadi sampai di STTBI, wah keren. Aduh, banyak perubahan-perubahan yang luar biasa ya. Kalau dulu ya nggak begini, gitu. Sekarang udah mantap lah. Mantap, kemajuannya luar biasa. STTBI keren. Nah, saya yakin STTBI juga bersyukur sekali punya alumni yang luar biasa seperti Pak Yusuf gitu. Oleh karenanya di podcast kali ini kami rindu sekali mengenal lebih dalam. Mungkin Pak Yusuf bisa cerita, Pak Yusuf dilahirkan dari sebagai Pak Yusuf ya di keluarganya, mungkin bisa cerita sampai akhirnya menerima panggilan Tuhan, dan akhirnya sekarang fokus ke organisasi dan juga gembala sidang. Mungkin boleh cerita sedikit. Oke, baik. Saya kelahiran Binjai ya. Tahun 1979. Papa saya pegawai negeri sipil, mama saya ibu rumah tangga. Kami ada 8 bersaudara. 5 laki-laki, 3 perempuan. Rame ya. Saya anak nomor 7. Oke. Adik saya 1 lagi perempuan. Dan waktu kecil saya tinggal di asrama Kodam, Sunggal, di Medan. Dari kecil sampai kelas 5 SD. Setelah itu kami pindah ke Pancur Batu. Dan di Pancur Batu saya sekolah sampai kelas 2 SMP. Setelah itu pindah ke Tangerang tahun 1994. Jadi itu umur berapa tuh, Pak? Kira-kira saya umur 14 tahun. 14 tahun. Kira-kira 14 tahun, lebih kurang ya. Nah, dari situ kami cari gereja tentunya di perumahan, namanya Perumahan Saribumi. Nah, ketemulah dengan GBI Saribumi. GBI Saribumi Indah yang digembalakan pada waktu itu oleh Bapak Pendeta Kiki Cahyadi. Oke, yang sekarang Ketua BPD DKI Jakarta. Nah, dari situ saya mulai aktif untuk ke gereja, ikut persekutuan remaja, persekutuan guru sekolah minggu, dan bersyukur karena gereja kekeluargaan ya, terus gereja sederhana ya, saya dapat kesempatan untuk melayani ya, ngajar sekolah minggu. Nah, dari tahun 94 gitu loh, dari tahun 94 terus mulai dipercaya untuk jemput-jemput jemaat juga.
menggunakan mobil pribadi dari Bapak Gembala. Kebetulan saya sudah bisa bawa mobil, kan begitu. Jadi itulah awal-awal pelayanan saya, terus beres-beres gereja. Tahun 98 ada panggilan di hati untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Itu. Awalnya saya nggak pernah bercita-cita jadi seorang hamba Tuhan. Cita-cita saya pada waktu itu menjadi tentara. Oke. Iya, ya. Dilihat dari fisik yang tinggi, ya. Terus juga ya lumayan lah. Fisiknya kuat juga lah gitu kan. Nah, jadi cita-citanya itu jadi tentara. Tetapi luar biasa Tuhan itu punya panggilan dan membuat saya akhirnya menyerah kepada Tuhan, meninggalkan cita-cita saya. Oke. Ya, sempat dulu saya sudah mau ikut tes lah itu untuk masuk tentara, tetapi ada panggilan yang lebih kuat menjadi seorang hamba Tuhan. Akhirnya saya putuskan untuk tinggalkan cita-cita saya memenuhi panggilan Tuhan dan berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, saya siap untuk melayani lebih lagi lah begitu. Kalau boleh tahu Pak, panggilan Tuhan pada saat itu apakah panggilan yang audible? Karena pendengar kita juga cukup banyak mahasiswa tentunya, mereka pasti sambil masih detek-detek biasanya semester 1 ini bener nggak ya panggilan Tuhan? Kadang-kadang mereka keluar di semester 3 karena ternyata bukan gitu. Mungkin boleh cerita proses panggilan Tuhannya di situ. Iya, proses panggilan Tuhannya itu berawal dari saya itu ngalami baptisan Roh Kudus. Oke. Nah itu 98 saya ngalami baptisan Roh Kudus. Nah ketika saya ngalami baptisan Roh Kudus itu ada aja di hati saya ini dorongan yang kuat untuk menjadi seorang hamba Tuhan dan dorongan yang kuat untuk sekolah teologi pada waktu itu. Jadi saya nggak dengar secara audible Tuhan memanggil gitu kan. Cuman di hati saya ini ada dorongan yang kuat. Bahkan lebih kuat dari cita-cita saya itu menjadi seorang tentara. Gitu. Jadi dorongan dari dalam hati. Nah, kalau sekarang saya percaya bahwa itu dorongan Roh Kudus tentunya. Ya, karena Alkitab berkata kan bahwa karena kita ini anak ya, maka Bapa telah menyuruh roh anaknya masuk ke dalam hati kita. Sehingga kita dapat berseru, ya Aba ya Bapa. Jadi saya percaya itu dorongan Roh Kudus. Untuk saya mengatakan saya dipanggil untuk jadi seorang hamba Tuhan. Nah, lebih kurang begitu. Waktu itu orang tua setuju? Kan orang tua bukan dari hamba Tuhan tuh. Iya, memang dari keluarga kami itu tidak ada yang jadi seorang hamba Tuhan ya. Papa pegawai negeri sipil, mama ibu rumah tangga, keluarga dari papa juga tidak ada yang jadi seorang hamba Tuhan, keluarga mama juga tidak ada jadi seorang hamba Tuhan, dan kami bersaudara juga tidak ada yang menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, awalnya saya nggak khawatir dengan papa mama, karena saya pikir papa mama pasti mendukung setiap keputusan dari anak-anaknya. Tapi pada waktu itu saya punya kekhawatiran untuk abang saya. Oke. Ya, abang saya dari keluarga itu anak yang nomor 3. Kenapa? Karena pada waktu itu dialah yang mendorong saya untuk mencapai cita-cita saya ini. Bahkan dia juga sudah mempersiapkan orang-orang yang nanti akan mendukung, baik dana juga gitu kan. Nah, itulah pada waktu itu kekhawatiran saya. Nah, tetapi puji Tuhan ya, kekhawatiran saya itu tidak terbukti. Karena ketika saya bicara sama dia, ya, dia berkata, ya abang siap dukung. Begitu loh. Kalau emang itu yang menjadi kerinduanmu gitu. Dan akhirnya berproses lah. Saya
ke STTBI, ikutin semua prosesnya, dan akhirnya jadi mahasiswa STTBI gitu, dan tinggal di asrama. Gitu lebih kurang. Oh, berarti ngelewatin proses asrama STTBI ya di sini ya, dan mengikuti panggilan di sini. Iya, betul. Ya, dan keren lah di asrama ya. Saya pikir kan di asrama itu pada waktu itu malaikat semua. Nggak taunya? Nggak taunya, ya begitulah. Biar mahasiswa asrama aja yang tahu ya. Iya, mahasiswa asrama masih tahu tuh. Gitu. Aduh. Nah, akhirnya lulus dari S1 teologi ya dengan dengan track record pelayanan yang sudah fokus ke sekolah minggu ya, anak muda, bantu juga pengembalaan sedikit walaupun belum jadi gembala gitu. Akhirnya turning point-nya gimana tuh Pak? Jadi gembala dulu atau jadi ke organisasi dulu? Kebetulan itu prosesnya kan memang di gereja lokal ya. Saya dibentuk di situ. Bagaimana melayani dari hal-hal kecil, ya kan, dan belajar untuk setia, ya kan. Disitulah saya diproses Tuhan, gitu kan. Bagaimana ketika mengalami diperlakukan tidak adil, diperlakukan kita benar, gitu, kita rasa kita benar, gitu kan. Terus kita dianggap salah, tapi tetap harus belajar setia. Itu proses-prosesnya. Dan kalau ditanya pengembalaan dulu atau ada di organisasi. Nah, seingat saya di organisasi itu tahun 2008. Diawali saya dipercaya sebagai ketua bidang pemuda, pengurus wilayah 1 DPA GBI Banten. Nah, tapi tahun itu juga ketua pengurus wilayahnya pada waktu itu mengundurkan diri. Nah, karena ketua pengurus wilayah mengundurkan diri, ketua pengurus daerahnya memanggil saya lah ceritanya gitu. Dan meminta saya menggantikan. Nah, jadi dari situ saya jadi ketua pengurus wilayah 2008. Tetapi proses untuk menggembalakan itu sudah saya jalanin. Seperti gembala harian. Karena pada waktu itu gembala kami ya, Pak Kiki ya, cukup sibuk ya dengan pengembalaan yang ada di Jakarta. Jadi saya sudah menjalani sebagai gembala harian. Nah, 2009 lah saya dipercaya menjadi gembala. Seingat saya ya. Jadi 2009 saya jadi gembala. Jadi organisasi dulu. Baru jadi gembala. Kalau bicara jadi gembala. Walaupun udah mulai bantu penggembalaan ya. Pas lagi pertama kali organisasi ya. Iya. Gitu. Akhirnya mau masuk ke DPA mungkin ya, walaupun beranjak dari bawah gitu ya, sampai akhirnya jadi pengurus pusat di DPA. Apa sih waktu itu prosesnya gitu, proses hidupnya gimana akhirnya mengiyakan gitu, terus kira-kira pengalamannya seperti apa? Iya, tentu saya diawali dari punya beban ya buat generasi, ya kan. Setelah ada beban ya, saya lihat Tuhan mulai bawa kepada pelayanan generasi itu. Makanya tahun 2008 saya menerima ya ketika diminta bantu DPA sebagai ketua bidang pemuda, tetapi lanjut jadi ketua pengurus wilayahnya. Dan 2009 pada waktu itu ada kongres daerah. Nah, kongres daerah untuk memilih ketua pengurus daerah. Dan pada waktu itu saya bertanya ya sama ketua perwil
Ketua Perwil BPD, ya, Bapak Pendeta Samuel Kusnadi, yang sekarang jadi Ketua BPD, Betul. ya kan? Karena saya pada waktu itu ada di bawah bimbingan dia di Perwil 1. Saya tanya, Om, saya ada dorongan ini untuk menjadi ketua pengurus daerah DPA Banten. Gimana menurut Om? Pada waktu itu dia bilang, Om dukung, Om siap doain. Nah, dan akhirnya buat saya itu sebuah konfirmasi ya, gitu loh. Selain saya ada beban, ada konfirmasi dari mungkin orang tua rohani lah di organisasi ya, mendukung, dan akhirnya saya maju sebagai salah satu calon, ya, maju sebagai salah satu calon. Pada waktu itu, seingat saya ada 3 calon yang mau maju jadi ketua pengurus daerah Banten. Nah, ternyata dalam proses suara terbanyak memilih saya, ya, memilih saya, dan akhirnya saya menjadi ketua pengurus daerah DPA GBI Banten 2009 sampai 2017. Karena 2013 saya terpilih kembali untuk periode yang kedua. Dan 2017 Bang Joel terpilih menjadi ketua pengurus pusat, dan beliau meminta saya membantu beliau sebagai sekretaris pengurus pusat. Ya, orang sih banyak bilang sekum, katanya sekum DPA gitu kan. Nah, sampai saat ini seperti itu. Lebih kurang proses perjalanan pelayanan saya di organisasi DPA. Sempat juga saya terlibat di Aras Nasional. Gitu. Jadi ketua bidang pemuda PGPI Provinsi Banten. Seperti itu. 2013 sampai 2017 kalau saya tidak salah. Ya. Nah, itulah karir pelayanan saya di organisasi. Dan juga sampai sekarang menjadi gembala dari Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Sari Bumi Indah. Gitu. Wow, jadi dari organisasi terus sekarang fokus ke pengembalaannya. Sorry, Pak Yusuf waktu lagi di STBI itu Theo atau Pak? Theo. Nah, ini unik nih. Theo. Karena di STBI cenderung biasanya yang Theo malah jadi teolog atau jadi ngajar atau jadi dosen, ya, atau enggak pelayanan spesifik. Yang Pak malah jadi gembala. Gitu. Mungkin boleh cerita gimana Pak Yusuf akhirnya mengiyakan jadi gembala, terus biar ada pengalamannya mungkin yang bisa dibagi jadi inspirasi buat pendengar kita. Memang dulu itu juga saya bergumul ya untuk hal itu, menjadi gembala ya. Jadi waktu saya sekolah di STTBI ini, saya sempat juga berpikir mau pindah fakultas, kemisi. Iya, karena saya pikir-pikir saya ini lebih condong jadi penginjil kali ya, saya pikir begitu. Kayaknya dilihat tipikal saya ini tipikal penginjil lah, saya pikir begitu kan. Tapi rencana itu tidak kunjung tiba, gitu ya, tidak kunjung tiba. Tetap saya ada di Fakultas Teologi, dan berproses berjalannya waktu, ya kan, saya melihat sudah ada bibit-bibit saya jadi gembala. Contohnya gini, jemaat itu suka cerita persoalannya ke saya, gitu kan. Terus saya juga senang untuk ngobrol dengan jemaat, gitu kan. Terus juga saya mulai ada kerinduan untuk visitasi ke jemaat, karena ada kesenangan untuk ngobrol gitu kan. Ada kesenangan untuk istilahnya ketika dia sharing pergumulannya, saya bisa memberikan jawaban sesuai dengan Alkitab, ya kan, dan mendoakan gitu kan. Nah, terus yang paling utama itu dari pembina rohani tentunya, gitu loh. Pembina rohani
kalau saya lihat dari arah pembicaraannya, sepertinya mempersiapkan saya untuk menjadi seorang gembala. Oke. Gitu. Dan saya mau dengar gitu loh, untuk diarahkan. Dan puji Tuhan, gitu kan, pada waktu, nah ini saya sedikit cerita ya, pada waktu beliau mau memutuskan siapa yang menggantikan beliau, prosesnya itu lewat ini, lewat rapat majelis atau pengurus. Oke. Setelah itu lewat voting, karena ada beberapa yang mau, gitu loh. Nah, tetapi dalam voting itu saya mendapat suara yang terbanyak juga, gitu loh. Jadi lewat proses itu, oh memang Tuhan persiapkan saya jadi gembala lah, begitu. Jadi seorang gembala, gitu loh. Nah, memang jujur ya, jadi gembala itu kan juga nggak mudah dan nggak enak, gitu kan. Jadi katanya kalau gembalanya gemuk, dibilang, gembala ini nggak pernah puasa, gitu kan. Gembalanya kurus, dibilang, wah nggak diberkati Tuhan, dan lain sebagainya. Ngalamin juga proses-proses begitu, gitu kan. Tapi saya melihat gini, kalau namanya panggilan ya, ya saya lihat Tuhan pertahankan, Tuhan jaga, dan Tuhan berikan keteguhan hati, gitu loh, sampai sekarang. Wow. Itu prosesnya. Keteguhan hati karena memang ada hati, gitu. Iya, untuk karena ada jemaat, hati. gitu. Betul. Dan akhirnya dipercayakan terus untuk eskalasi dalam pelayanan ya. Nah, Iya. aku penasaran, saya penasaran Pak. Berarti hati itu yang mau dibawa untuk jadi berkat untuk banyak orang. Makanya mungkin sekalian bisa cerita mungkin hatinya Pak Yusuf untuk anak muda GBI, yang tentunya sekarang kita juga tahu Pak Yusuf adalah salah satu calon ketua DPA GBI. Mungkin bisa cerita Pak. Iya, tentu kan segala sesuatu itu diawali dari hati ya. Karena Alkitab kan bilang, kerjakan segala sesuatu dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan, gitu kan. Artinya memang untuk kita bisa maksimal itu diawali dari hati, ya. Jadi memang saya punya beban ya di hati saya ini buat generasi, kan gitu. Saya juga dulu kan sempat bergaul waktu remaja itu sama teman-teman yang hidupnya hancur, gitu kan. Tetapi Tuhan selamatkan saya, ya kan. Dan saya punya beban juga sama generasi yang nggak punya tujuan hidup, yang menyia-nyiakan masa mudanya, ya kan, yang mungkin nggak berjumpa dengan Tuhan dalam masa mudanya. Nah, karena saya juga kan lahir barunya kan ketika masih muda sekali, masih remaja dapat dikatakan, karena begitu kan. Disitulah saya juga merindukan orang-orang muda itu ngalami apa yang saya alami, gitu loh. Bukan hanya mereka ketemu Tuhan, tetapi mereka menjadi pribadi seperti Yesus. Yeah. Kan visinya DPA kan gitu kan, menjadikan generasi muda seperti Yesus. Karena ketika mereka menjadi seperti Yesus, ya mereka pasti hidupnya berdampak, gitu kan. Mereka pasti menjadi berkat. Mereka juga pasti tahu panggilan mereka itu di mana, sebagai apa, Tuhan mau dia jadi apa, kan gitu. Jadi benar kayak Bang Morris bilang tadi, dari hati. Memang dari hati. Saya punya kerinduan lihat generasi muda itu dilahirkan menjadi generasi ilahi, ya kan. Dan juga saya punya kerinduan mempersiapkan pemimpin muda. Karena kalau dilihat dari tagline saya sebagai calon ketua pengurus pusat DPA, sepakat. Itu kan ada aktivasi pemimpin muda. Nah, jadi kerinduan ke depan itu mempersiapkan pemimpin-pemimpin muda, dan juga kerinduan ke depan itu membangun
kerohanian atau spiritual dari generasi muda. Dan juga nanti kerinduan ke depan itu mengembangkan kurikulum-kurikulum yang sudah ada. Saya diberkatin dulu waktu saya guru sekolah minggu itu dari materi benih kekal. Nah, itu kan harus dikembangkan. Terus ada B-Kids dulu, ya kan? Terus di era sekarang ini ada Kingdom Kids dan lain-lainnya. Jadi mengembangkan materi-materi pengajaran untuk generasi. Jadi itu sih kerinduannya ke depan. Wow, kami rindu sekali tentunya biar setiap guru-guru sekolah minggu, pemuda pemimpin DPA untuk punya hati ya, untuk generasi gitu. Dan kita doakan tentunya siapa yang terpilih, kemuliaan untuk Tuhan, dan tentunya Tuhan bisa berkolaborasi, membantu dan dibantu sama STTBI Indonesia. Gitu. Nah, sebagai keluarga dari STTBI ini, Pak Yusuf, ada nggak kesan dan pesan untuk pendengar kita nih, mereka yang lagi mikir-mikir mau masuk STTBI atau mungkin mereka yang sudah datang jadi keluarga STTBI? Iya. Kenapa dulu saya memutuskan ada di STTBI kan gitu dulu ya? Iya. Yang pertama saya lahir baru di GBI, kan begitu kan? Jadi saya berhutang sama GBI, gitu kan? Saya nggak jumpa Tuhan Yesus di GBI. Dan yang kedua, pemimpin rohani saya juga kan alumni STTBI, gitu kan? Dan yang ketiga, ya kan, STTBI ini juga masih menekankan pentingnya peranan Roh Kudus di dalam pelayanan gereja, ya kan? Terus berikutnya nih Bang Morris, saya melihat banyak orang-orang hebat dari STTBI ini, ya kan? Kan begitu. Jadi buat adik-adik yang mau berpikir ya, kalau punya panggilan mau kemana? Nah, kalau saya melihat dari 4 alasan itu, saya pikir STTBI ini paling oke punya, gitu loh. Terus dosen-dosen juga keren-keren, kan gitu kan. Bukan hanya keren pengetahuannya, tetapi karakternya juga keren-keren saya lihat, ya kan. Terus juga kekeluargaannya kuat. Betul. Di Seminari Bethel ini, begitu. Pokoknya gimana ketika kamu melangkah di sini, kamu berhasil. Nah itu semua ada di hati para dosen saya lihat. Betul. Ya kan. Jadi buat adik-adik muda yang merasa Tuhan panggil, ya untuk mau melanjut kemana, nah STTB ini saya pikir pilihan yang paling tepat. Nah buat anak-anak muda, adik-adik muda yang sudah ada di dalam STTBI, wah memang tantangannya pasti ada ya, pergumulannya pasti ada, terus ada kalanya harapan-harapan nggak sesuai dengan harapan yang kamu lihat, ya. Tetapi saya pikir tetap bertahan, tetap percaya bahwa itu proses, bagian yang Tuhan izinkan untuk membentuk kamu jadi lebih keren, jadi lebih hebat. Itu. Jadi lebih hebat dan jadi orang hebat nih kayak Pak Yusuf. Oke, sebelum kita ngakhiri podcast hari ini, saya ada kit sedikit, namanya Rapid Fire Question. Rapid Fire Question itu saya akan sebutkan 2 karakter atau 2 bentuk. Nanti Pak Yusuf bisa sebut mana yang paling Pak Yusuf sekali. Oh. Gitu, ya. Peraturannya nggak boleh mikir panjang, langsung gitu ya. Gitu ya. Oke, Pak Yusuf sudah siap? Berapa detik mikirnya? Enggak ada lulus kok. Ini biar mungkin pendengar bisa makin lebih tahu. Oke. Alright. Baik. Oke, yang pertama ya, Pak Yusuf, lebih planning atau lebih teknis? Teknis. Teknis. Belakang mimbar atau belakang panggung? Belakang mimbar. Belakang mimbar. Dinamis atau statis? Dinamis. Ambisius atau konsisten? Konsisten. Teamwork atau my work? Teamwork. Teamwork. Pemimpin atau dipimpin? Pemimpin. Perencana atau pelaksana? Pelaksana.
Pelaksana. Long term atau short term? Short term, Extrovert atau introvert? extrovert, Visioner atau pelaksana visi? visioner. Luar biasa. Oke, karena Pak Yusuf sudah lulus pertanyaan Rapid Fire, ini ada satu memento, humble memento dari Pentecostal Podcast Satu Battle Indonesia. Moga-moga bisa jadi kenangan buat Pak Yusuf. Oke. Sudah hadir ke HL Senduk Studio. Luar biasa. Terima kasih, Bang Muri. Oke, oleh karenanya kita sudah mendengar pribadi yang begitu humble dan luar biasa dari Pak Yusuf Suranta. Kami menutup podcast ini dengan sama-sama salam Ikrais, salam sehati, Tuhan Yesus memberkati.